Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man sya'a min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khaira wafira amma ba'du. Para pemirsa Dinul Qayyim TV yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami ingin membacakan salah satu kitab karya dari Syekh Nawawi Banten. Kitab itu dinamakan Nasaihul Ibad fi bayani alfazin munabbihatin alal isti'adadi liyaumil ma'ad. Jadi kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang akan mengingatkan kita atau memberikan kita peringatan untuk persiapan di hari akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi ashrafil khalqi wal bariyati. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puja dan puji bagi Allah di setiap zaman dan waktu. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada utusannya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hamba termulia. Wa tusannu 'inda ibtida'i kulli umurin ghairi muhaqqaratin. Ucapan bismillah itu disunnahkan bagi setiap orang yang akan memulai setiap aktivitas yang tidak dianggap hina. Fa in tarakaha fi awwaliha ata biha fi asna'iha. Apabila di awal aktivitas dia itu lupa tidak membaca bismillah, maka boleh membaca bismillah itu di tengah-tengah aktivitasnya. Biqaulihi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Dengan ucapan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Alhamdulillahi fi kulli hainin ay zamanin qalla au kathura. Segala puji bagi Allah fi kulli hain, di setiap zaman, ay zamanin qalla au kathura, pendek atau panjang. Nah,
alhamdu atau pujian itu terbagi menjadi 4. Ada pujian yang dari hadis alal hadis, ada yang dari al hadis alal qadim, ada yang al qadim alal hadis, dan ada al qadim alal qadim. Nah, keempat-empatnya itu sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa auqatin itu adalah wahiyya azminatun mahdudah. Beberapa zaman yang terbatas. Sehingga kata auqat di sini dikategorikan sebagai min atfi khasin ala amin. Mengatofkan hal atau lafal yang khusus terhadap lafal yang umum. Kemudian kata wassalatu. Wassalatu itu apa? Ayil atfu minallahi wa min ghairihi ala rasulihi ila kafatil khalqi. Ini wassalatu itu adalah ayil atfu minallahi. Belas kasihan dari Allah, wa min ghairihi, dan dari selain Allah, ala rasulihi, terhadap utusan Allah. Kepada siapa? Ila kafatil khalqi, terhadap seluruh makhluk. Asyrafil khalqi, wahuwa apa? Makhluk itu apa dalam kata-kata al-khalqi? Wahuwa kullu ma awjadahu Allah Ta'ala ala taqdirin awjabathul hikmah. Jadi makhluk di sini adalah sesuatu yang telah Allah ciptakan berdasarkan takdirnya, yang dituntut oleh hikmahnya. Wal bariyati ayil makhluqati mutlaqan. Bariyat ini bisa juga diartikan makhluk secara mutlak, awil latifil ardi, atau makhluk yang hanya di bumi. Fahiya min atfil muradifi au min atfil khasi alal ami. Ataf yang terjadi pada kalimat wal bariyati, di mana ini diatafkan kepada al-khalqi, maka apabila al-bariyati itu bermakna makhluk secara mutlak, maka itu tergolong atfil muradif. Sedangkan apabila yang dimaksud dengan bariyat itu adalah allati fil ardi, makhluk yang hanya di bumi, maka hal itu tergolong atfil khas alal am, mengatafkan lafal yang spesifik kepada lafal yang umum. Fasayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalu khalqillahi kullihim. Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah makhluk yang paling utama, paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Hadhihi ayil mustahdharatu fi dhihni munabbihatun 'alal isti'dadi liyaumil ma'ad, ay 'ala ta'ahhubi li ajli waqtir ruju'i ila Allah ta'ala. Naskah yang sedang kita baca ini merupakan peringatan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari kiamat. Ay 'ala ta'ahhubi li ajli waqtir ruju'i ila Allah ta'ala. Jadi mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fa inna minha ma yakunu masna. Fa inna minha ayil munabbihati ma yakunu masna ay zawjaini. Wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil ashrah. Jadi di antara isinya terdapat peringatan berdua, yaitu masing-masing terdiri dari 2. Ada yang 3 sampai 10. Wa jumlatul maqalati mi'atani wa arba'ata asyara. Jumlah keseluruhan itu 214 maqalah. Al-akhbaru khamsatun wa arba'una wal bawaqi atharun. Terdiri dari 45 hadis Nabi, sementara sisanya adalah perkataan para sahabat dan tabi'in. Wa anal an uridu tabarruk bi ityani hadisaini syarifaini jalilaini. Dan saya sekarang ini, kata Syekh Nawawi, uridu tabarruk bi ityani hadisaini syarifaini. Ingin mengambil berkah dengan menyampaikan 2 hadis yang mulia. Fal hadisul awwalu ajazani bihil allamatu syekh Muhammad al-Khatib asy-Syami thumma al-Madani al-Hambali. Hadis pertama itu ijazah dari Syekh Muhammad Khatib asy-Syam al-Madani al-Hambali. Wa huwa Ibnu Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman, amma syayikhihi muttasilan ila Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla. Beliau adalah Ibnu Utsman, Ibnu Abbas, Ibnu Utsman yang diterima dari para masyayikh beliau dengan sanad muttasil atau bersambung sampai kepada Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adz-dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadhurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Jadi makna dari hadis qudsi di atas adalah ya ibadi inni haramtu ay mana'tu zulma ala nafsi ay taqaddastu anhu wa ta'alaitu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan ay mana'tu zulma ala nafsi. Jadi aku mencegah kezaliman terhadap hamba-hambaku atas diriku.
Ai taqaddastu anhum. Yakni aku suci dari perbuatan zalim itu. Fahuwa fi haqqi mustahil. Perbuatan zalim itu bagi pribadiku adalah sebuah kemustahilan. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan perbuatan zalim itu sesuatu yang haram di antara kalian. Ai hakamtu bitahrimihi fima bainakum. Aku menghukumi keharaman perbuatan zalim di antara kalian. Fa idza alimtum dzalik fala tadzalamu. Apabila kalian mengerti tentang hal itu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ai la yazlim ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian dari kalian zalim terhadap yang lain. Kalimat setelahnya adalah ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai para hambaku, kalian semua itu adalah orang-orang yang tersesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah, aku beri petunjuk. Yakni innal hidayata liman hasalat innama hiya min indillah. Sesungguhnya petunjuk itu bagi dia yang memperolehnya itu hanyalah dari sisi Allah. La min indi nafsih, bukan dari sisi dirinya sendiri. Wa kadzalika at-ta'amu wal kiswatu liman hasal. Begitu pula makanan, pakaian, semuanya itu fa innama huwa min indillahi la min indi nafsi. Semuanya itu hakikatnya adalah dari sisi Allah, bukan dari sisi kalian. Wa hadza yaqtadi anna jami'al khalqi muftaqiruna ila Allah ta'ala fi jalbi masalihihim wa daf'i madarihim fi umuri dinihim wa dunyahum. Ini berarti bahwa seluruh makhluk itu butuh terhadap Allah dalam hal memperoleh kemaslahatan dan menolak kemadaratan, baik dalam urusan agama maupun dunianya. Wa annal ibada la yamlikuna li anfusihim syai'an min dzalika kullih. Dan sesungguhnya hamba-hamba itu tidak ada yang memiliki apapun terhadap diri mereka secara keseluruhan. Wa anna man lam yatafaddalillahu alaihi bil huda war rizqi fa innahu yuharrimuha fid dunya. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak diberi anugerah oleh Allah berupa hidayat dan rizki, maka Allah akan menghalanginya di dunia. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum, aisalunil huda watlubuhu minni. Wahai hamba-hambaku, kalian semua itu tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk dia. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, maka aku akan memberikan petunjuk. Aisalunil huda watlubuhu minni. Jadi makna hadis itu, mintalah kalian petunjuk dari diriku. Uwafiqkum lil hidayah, maka aku akan memberimu hidayah itu. Ya ibadi kullukum ja'i'un. Wahai para hambaku, kalian semua itu adalah hamba-hamba yang lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Wadzalik, kenapa? Li'anna an-nasa 'abidun la yamlikuna syai'a. Karena manusia itu sejatinya adalah hamba yang tidak memiliki apapun. Wa khazainur rizqi biyadillahi azza wa jalla. Sementara gudang-gudang rizki itu ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman la yut'imuhu bifadlihi baqiya ja'i'an. Barang siapa yang tidak diberi makan oleh Allah, maka tentu dia akan menjadi orang yang lapar.
Fastat'imuni, kata Allah, fastat'imuni, maka mintalah kalian makan terhadap diriku. Ai utlubut ta'ama wa taysiral quti minni. Ut'imkum, mintalah makan dan kemudahan untuk memperoleh makanan. Ut'imkum, maka niscaya aku akan memberi makan kalian. Ai uyassiru lakum asbaba tahsili, yakni aku akan memberimu kemudahan untuk mendapatkan sebab-sebab dari rizki itu atau dari makanan itu. Ya ibadi kullukum airin, wahai hamba-hambaku, kalian semua itu adalah hamba-hamba yang telanjang, tidak berpakaian. Illa man kasautuhu, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian mereka. Fastaksuni, maka mintalah pakaian terhadap diriku. Ai utlubu minnil kiswah, mintalah pakaian terhadap diriku, maka aku akan memberi kalian pakaian. Ai uyassiru lakum satra auratikum, aku akan mempermudah kalian untuk menutupi aurat kalian. Wa uzilu ankum masawi akashfi sawatikum, dan aku akan menghilangkan kejelekan terbukanya aurat kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una ay tuznibuna bil-laili wan-nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan dosa. Tukhti'un ay tuznibuna bil-laili wan-nahar, di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku dapat mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kalian terhadap diriku. Ai utlubu minnil maghfirah, mintalah ampunan dari diriku. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu mendatangkan bahaya atas diriku, dan tidak pula mampu memberikan manfaat terhadap diriku. Yani annal ibada la yaqdiruna ayyuwassilu ilallahi naf'an wala dhurra. Sesungguhnya hamba-hamba itu tidak akan mampu mendatangkan manfaat ataupun bahaya terhadap Allah. Fa innallaha ta'ala fi nafsihi ghaniyyun hamid, la hajata lahu bi ta'atil ibad wa la ya'udu naf'uha ilaih. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari makhluknya, bahkan ketaatan mereka sekalipun, dan tidak pula manfaatnya itu kembali terhadap Allah. Wa innama hum yantafi'una biha wa la yatadarraru bima'asihim. Akan tetapi merekalah yang mengambil manfaat atas ketaatan mereka sendiri. Wa la yatadarraru bima'asihim. Dan Allah itu tidak sama sekali mendapatkan efek dari kemaksiatan mereka. Wa innama hum yatadarraruna biha, akan tetapi mereka sendirilah yang akan merasakan efek dari kemaksiatan mereka sendiri. Ya ibadi, law anna awwalakum ay minal mawjudina wa akhirakum mimman sayujad, wa qila minal amwati wal ahyad, wal murad jami'ukum, wa insukum wa jinnukum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum, ay law kuntum ala ghayatit taqwa bi an takunu jami'an ala taqwa atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Jadi makna hadis ini, makna kata-kata ini adalah, atau makna kalimat ini adalah, lau kuntum ala ghayatit taqwa, apabila kalian berada pada puncak ketakwaan, bi an takunu jami'an ala taqwa atqa qalbi rajulin wahid,
Jadi digambarkan seandainya kalian itu semua atau memiliki ketakwaan seseorang yang paling takwa terhadap Allah, maka hal itu tidak akan menambah kerajaan Allah. Begitupun sebaliknya. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika ay mimma dzukira min mulki syai'an. Sebaliknya, apabila kalian semua melakukan kemaksiatan yang paling besar, maka hal itu tidak akan pernah mengurangi kerajaan Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qom ay waqafu fi sa'idin wahidin ay fi ardin wahidatin wa muqamin wahidin fasa'aluni ay kulluhum ajma'un fa'a'taitu kulla insanin wa kadza kullu jinniyin mas'alatahum. Apabila kalian semua, yang pertama dan yang terakhir, manusia maupun jin, berada pada satu tempat dan memintaku, maka niscaya aku akan memberikan kalian semua, kata Allah, apa yang kalian minta. Ai fi'anin wahidin wa makanin wahidin. Di waktu dan tempat yang sama. Mana qasadzalikal i'ta mimma indi illa kama yanqus. Pemberianku terhadap kalian itu tidak akan pernah mengurangi apa yang ada pada diriku. Illa kama yanqusu ay kan naqsi au kasyai'il ladzi yanqusuhul mikhyat. Huwa ma yukhatu bihi thawb. Kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke lautan. Fa innal bahra idza ghumisa fihi ibrah thumma ukhrijat lam yanqus minal bahri bidzalika syai'un. Jadi apabila jarum itu dimasukkan ke lautan kemudian diambil kembali, kalam yanqus minal bahri bidzalika syai'un, maka tidak akan berkurang sedikit pun. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amalmu itu aku jaga, ay ahfadhuha wa aktubuha. Aku menjaganya, aku menuliskannya lewat malaikat, kedua malaikat Raqib dan Atid. Tsumma uwaffikum iyyaha. Kemudian aku berikan sepenuhnya terhadap kalian. Wahya i'ta'ul haqqi 'ala tamam. Ai u'tikum jazaa'a amalikum yaumal qiyamati wafiyan taman. Aku berikan balasan amal kalian di hari kiamat secara utuh. In khairan fa khairun, apabila baik ya baik, wa in syarran fa syarrun, apabila buruk ya. Faman wajada khairan ay taufiqa khairin min rabbi wa amala khairin min nafsi falyahmadillah. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang menemukan kebaikan atau mendapat taufik untuk melakukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah, pujilah Allah Subhanahu wa taala ala taufiqihi iyyahu, atas taufik yang telah Allah berikan. Li'annahul hadi, karena Allah itulah yang memberikan petunjuk. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang menemukan keburukan, ay syarran, wa lam yusarrih bihi tahqiran lahu wa tanfiran an, fala yalumanna illa nafsa. Jadi apabila menemukan keburukan, maka janganlah kalian mencela kecuali atas diri kalian sendiri.
li'annahu sadara min nafsih au li'annahu baqin ala dhalali. Karena itu muncul dari dirinya dan atau karena dia tetap dalam kesesatannya. Itu makna dari hadis di atas. Oleh karena itu, maka ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Jadi, hadis itu mengandung ajaran untuk menjauhi kezaliman. Hadis itu menyebutkan fil hadisi qubhul zulmi. Hadis itu menjelaskan tentang keburukan perbuatan zalim. Wa fihi anna Allah Ta'ala yuhibbu ayyas'alahu al-ibad wa yastaghfiruhu. Allah menyukai apabila ia diminta oleh hamba-hambanya. Dan Allah menyukai apabila hambanya itu meminta atau memohon ampunan kepada Allah. Wa fihi anna mulkahu azza wa jalla la yazidu bi ta'atil khalqi wa la yanqusu bi ma'siyatihim. Dan di dalam hadis itu juga menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu tidak akan bertambah ataupun berkurang karena ketaatan maupun kemaksiatan hamba-hambanya. Begitu pula tentang rizki Allah tidak akan pernah berkurang. Selanjutnya, wa fihi annama asabal 'abda min khairin fa min fadlillahi ta'ala. Hadis itu juga menjelaskan bahwa apapun dari hal-hal yang baik yang ada pada hamba, maka tidak lain itu karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi wa ma asabahu min syarrin fa min nafsihi wa hawahu. Apabila keburukan terjadi pada hamba tersebut, maka tidak lain itu karena dari diri dan hawa nafsunya. Begitulah kira-kira makna dan kesimpulan dari hadis tersebut. Wal haditsu tsani ajazani bihil 'allamatu Sayyid Ahmad Al-Marsifi Al-Misri ba'da an ajazani bihi As-Sayyid Abdul Wahhab Ibnu Ahmad Farhat Asy-Syafi'i amma syayikhihi salsalan bil awwaliyah ila Abdullah ibn Amr ibn al-As عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Hadis kedua itu diijazahkan oleh Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Marsifi Al-Misri yang sebelumnya telah diijazahkan oleh Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat yang bermadzhab Syafi'i dari para guru beliau secara berurutan sampai kepada Abdullah bin Amr bin As yang bersumber langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman. Orang-orang yang penyayang itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sayangilah makhluk di muka bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Al-ma'na Ar-Rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar biqatli bil ihsani ilaihim yuhsinur rahman ilaihim. Hadis tersebut mengandung makna bahwa orang-orang yang menyayangi segenap makhluk yang ada di bumi, baik manusia maupun binatang yang dilindungi, binatang yang
tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi memperlakukan mereka dengan perlakuan yang baik, maka Allah akan menyayangi mereka, hamba-hamba itu yang melakukan perbuatan tersebut. Irhamu man tastati'una an tarhamuhu min asnafi makhluqatihi ta'ala walau ghaira aqil bisyafaqati alaihim wa du'aihim lahu birrahmati wal maghfirah yarhamkumul malaikah wa man rahmatuhu ammatun li ahli sama alladzina hum aktsaru min ahlil ard. Disayangilah semua makhluk Allah Subhanahu wa taala semampu, meskipun makhluk itu tidak berakal, dengan cara mengasihi dan mendoakan mereka agar memperoleh limpahan rahmat dan ampunan Allah. Dengan cara itu, kalian akan memperoleh kasih sayang dari para malaikat dan kasih sayang dari Allah yang justru limpahannya rata ke penduduk langit, di mana jumlahnya lebih banyak dari penduduk bumi. Wala yajuzu li syakhsin ayyad'u li jami'il muslimina bi ghafri jami'i dhunubihim aw yad'u li faqirin binahwi mi'ati dinarin wa laysa lahu jihatun yatasahhalu minha dzalik wa yaqul hadza minar rahmati bil khalq li'annahu mukhalifun linususis syar'i linususis syar'i. Dan tidak boleh bagi seseorang mendoakan semua kaum muslimin agar semua dosa mereka diampuni, atau mendoakan seseorang yang fakir agar memperoleh 100 dinar sedangkan ia tidak mempunyai sarana untuk memperolehnya. Alasannya bahwa hal tersebut merupakan kasih sayang terhadap sesama makhluk, dan hal itu bertentangan dengan nas-nas syariat. Ru'yal Ghazaliyu fin naumi faqila lahu ma fa'ala Allahu bik faqala awqafani baina yadayhi wa qala li bima qadimta alayya fasirtu adhkuru a'mali faqala lam aqbalha wa innama qabiltu minka zata yawmin nazalat zubabatun ala midadi qalamik litashruba min wa anta taktubu fataraktal kitabah hatta akhadta hawzaha rahmatan biha thumma qala ta'ala amdu bi'abdi ilal jannah. Imam Al-Ghazali pernah dimimpikan oleh seseorang. Beliau ditanya, bagaimana perlakuan Allah terhadap Anda? Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala membawaku ke hadapannya. Lalu Allah berfirman kepadaku, lantaran apa aku membawamu ke sisiku? Aku pun menyebutkan berbagai amalku. Lalu dia berfirman, aku tidak menerimanya. Artinya tidak menerima amal-amal Imam Al-Ghazali. Sesungguhnya yang aku terima darimu adalah suatu hari ada seekor lalat hinggap di wadah tintamu karena dia mau meminumnya, padahal engkau sedang menulis. Lalu engkau menghentikan tulisanmu hingga lalat itu selesai meminumnya. Hal itu kamu lakukan karena kamu kasihan terhadap lalat tersebut. Maka kemudian Allah memerintahkan, bawalah hambaku ini ke surga. Wa fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam yarhamkum riwayatani. Al-jazmu ala annahu jawabul amri warraf'u ala annahu jumlatun du'aiyah.
Jadi di dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yarhamkum, terdapat dua riwayat. Pertama dibaca yarhamkum, dibaca jazm, berarti merupakan jawabul amr, jawab dari fi'il amar, yakni irhamu. Kemudian riwayat kedua dibaca rofa, jadi yarhamukum, berarti yarhamukum itu adalah jumlatun du'aiyah, jumlah yang bersifat atau yang berbentuk doa. Wa huwa aula. Di sini dikatakan aula, lebih utama dibaca yarhamukum li'anna du'aahu sallallahu alaihi wasallam ghairu mardud. Karena doa Nabi itu tidak akan pernah tertolak. Wa min asbabi husnil khatimati al-muwadhabatu ala hadzal du'a. Jadi sebab-sebab mati husnul khatimah itu antara lain adalah al-muwadhabah ala hadzal du'a. Membiasakan diri berdoa berikut ini. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha al-muwadhabatu ala hadha ad-du'a baina sunnati subhi wa fardhi wa huwa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Sebab-sebab yang akan mendapatkan husnul khatimah itu adalah membiasakan diri dengan doa berikut ini antara salat sunnah qabliyah subuh dengan salat subuh. Yani Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Berikutnya wa minha mulazamatu hadzal du'a wa huwa ya rabb kulli syai'in biqudratika ala kulli syai'in ighfir li kulli syai'in wa la tas'alni an kulli syai'in wa la tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulli syai'in. Jadi berdoa yaitu tadi ya rabb kulli syai'in biqudratika ala kulli syai'in dan seterusnya. Itu doa-doa yang akan menyebabkan kita insyaallah husnul khatimah. Demikianlah bacaan kitab Nasaihul Ibad pada kesempatan perdana ini. Semoga bacaan dari kitab Nasaihul Ibad ini bermanfaat dan barakah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.